Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Yuniar dengan NIM 25212121063. Kelas 2 HKI. Saya di sini akan membacakan tes ulum Quran. Yang pertama, Quran surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Artinya, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang yang fasik. Ulasan ilmiah dari ayat tersebut ialah di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dia tidak segan atau malu membuat perumpamaan, bahkan menggunakan makhluk sekecil nyamuk, ba'udah, atau yang lebih kecil dari itu. Ayat ini turun sebagai jawaban atas ejekan orang kafir yang meremehkan perumpamaan dalam Al-Quran. Yang bisa diambil dari ayat tersebut ialah mengajarkan manusia untuk tidak memandang rendah ciptaan Allah. Yang kedua, Quran surah Al-Baqarah ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min ad-dhayri fasurhunna ilayka summa ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ulasan ilmiah dari ayat tersebut. Yang pertama, transformasi pengetahuan, ilmu al-yaqin ke ayun al-yaqin. Yang kedua, konsep kematian dan kebangkitan, fisik, biofisika. Yang ketiga, kekuasaan Allah yang mutlak, aziz dan bijaksana. Nilai-nilai yang bisa diambil dari ayat tersebut, ayat ini adalah jawaban atas keraguan manusia tentang adanya hari kebangkitan dengan memberikan contoh visual yang nyata akan kekuasaan Allah. Selanjutnya, materi yang ketiga, Quran surah Al-Imran ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhammatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ulasan ilmiahnya, yang pertama, konsep muhkamat, umul kitab atau umul kitab. Muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya jelas, tegas, dan mudah dipahami. Yang kedua, konsep mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat yang samar maknanya atau memiliki interpretasi ganda. Yang ketiga, filosofi adanya mutasyabihat. Ayat ini bertujuan untuk memotivasi manusia, khususnya ulama, untuk terus melakukan studi menalar, berpikir teliti dalam beristihad, dan tidak cepat berpuas diri dengan pengetahuan yang sedikit. Yang dapat diambil dari ayat tersebut ialah mengajarkan keseimbangan antara kedalam ilmu dan keteguhan iman, serta menegaskan perlunya integrasi hati dalam memahami wahyunya Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan bacaan dan materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.